Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuzalma. Saat ini bertugas sebagai guru teknik kimia industri di SMKN 2 Pekanbaru. Pada pendidikan guru penggerak angkatan 8, saya bertugas sebagai fasilitator untuk kelas 08.94 wilayah Subang dan Depok, Jawa Barat. Saat ini saya juga berperan sebagai calon guru penggerak rekognisi di bimbingan Ibu Istiqamah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching. Adapun yang menjadi tujuan dari tugas demonstrasi kontekstual ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Jadi ini adalah pembagian peran pada siklus 1. Saya Yuzalma, CGPA berperan sebagai supervisor atau pengamat. Sedangkan CGPB, Bu Nur Istifaya berperan sebagai supervisi atau coach. CGPC yaitu Bu Nursida berperan sebagai coachee. Baik, mari disaksikan bersama-sama praktik coaching siklus 1. Tentu dari video ini harapannya ada umpan balik dan saran dari rekan-rekan terutama dari fasilitator pemandu. Assalamualaikum Bu Nur Istifaya. Halo, apa kabar? Sehat Ibu? Waalaikumsalam Bu Yuzalma, alhamdulillah baik Bu. Oke, saya mendapatkan informasi kalau Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Nursida hari ini, begitu? Benar Bu? Iya Bu, Oke, nanti baik. ada ini coaching Ya, dengan Coach Bu Nursida. ya, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Nursida, kita akan berdialog dulu Bu, melakukan prasupervisi. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan coaching supervisi dengan Bu Nursida? Iya Bu, baik pada kesempatan hari ini saya akan melakukan sesi coaching dengan Coach Bu Nursida. Nanti kami akan mempelajari tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nursida, kemudian bahan apa yang sekiranya ingin ditingkatkan oleh Bu Nursida sebagai coach. Keterampilan coaching yang ingin saya tingkatkan nanti adalah pengajuan pertanyaan berbobot Bu. Assalamualaikum Bu Nur Istifaya, apa kabar Ibu? Sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Yuzilma, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, sepertinya Ibu Iya bahagia Bu, sekali hari ini ya Bu ya. iya Bu, alhamdulillah Bu, penuh semangat. Saya mendapatkan informasi dari Ibu sebelumnya bahwasanya Ibu akan melakukan supervisi akademik kepada Koci Ibu Nur Sida. Apa benar Ibu? Iya Bu, hari ini rencana ada sesi coaching dengan Coach Bu Nursida di sekolah. Nah, sebelum Ibu melakukan sesi coaching dengan Bu Nursida, kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut? Saya sudah mempersiapkan setidaknya mempersiapkan diri, kemudian pertanyaan yang sekiranya memenuhi alur tirta Bu. Kemudian apakah Ibu sudah mencek perencanaan pembelajaran dari Bu Nursida juga semuanya? Ya Bu, nanti tujuan dari coaching yang akan dilakukan adalah menanyakan kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Bu Nursida terkait dengan pemenuhan pembelajaran di sekolahnya. Kira-kira kompetensi yang spesifik yang mana yang ingin Ibu saya amati nantinya? Nah, keterampilan coaching yang ingin saya tingkatkan terutama pada pertanyaan berbobot Bu. Boleh dijelaskan Ibu? Ya, jadi saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa
menggali potensi dari Koci, sehingga Koci itu mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan mampu meningkatkan potensi dari dirinya. Dari yang sudah Ibu persiapkan semuanya, berarti Ibu sudah menyiapkan semua list pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada Bu Nursida. Iya, secara garis besar sudah membuat kayak reng-rengan tuh Bu, ancang rencana gitu. Tapi untuk sesi coachingnya nanti mengalir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach gitu. Menurut Ibu apa indikator yang menjadikan indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan pada sesi ini? Tujuan pengembangannya jelas tadi ingin memenuhi kompetensi inti coaching, terutama untuk pengajuan pertanyaan berbobot, sehingga nanti saya dapat mendengarkan secara aktif, kemudian saya mencatat kata kunci yang saya dengar dari sesi coaching, kemudian saya mencoba untuk membantu coach mengingat atau merenung atau merangkai fakta sehingga si coach ini lebih memahami apa yang terjadi pada dirinya dan si coach ini mampu menggali potensi dan menemukan potensi yang ada di dirinya dan bisa dimaksimalkan sehingga dapat membantu proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, Bu. Oke, luar biasa ya Bu Nur Istifa ya. Saya lihat Ibu sudah siap dalam segala hal untuk melakukan coaching dengan Bu Nursida pada hari ini. Baiklah Ibu, silakan Ibu lakukan coaching dengan Bu Nursida. Tugas untuk mengamati Ibu dalam melakukan coaching dan kemudian mencatat hal-hal penting nantinya. Silakan Ibu Nur Istifa ya. Kita hadirkan Bu Nursida dalam forum ini. Terima kasih Bu Yuzilma atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Bu Nursida. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Nursida? Alhamdulillah baik. Iya. Pada sesi coaching hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi saya ingin menyampaikan hal-hal yang akan saya persiapkan untuk nanti supervisi Bu. Ya, jadi baik. rencananya saat supervisi kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Iya, jadi kompetensi yang ingin ditingkatkan itu salah satunya adalah kompetensi terkait pengelolaan kelas, kemudian dalam hal menentukan model pembelajaran juga Bu, jadi lebih ke pedagogiknya gitu Bu. Baik Bu, jadi Ibu ingin meningkatkan pengelolaan kelas, kemudian membuat model pembelajaran atau lebih ke pedagogik ya. Iya. Jadi strategi apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan ini? Iya, terima kasih Ibu. Jadi untuk meningkatkan hal tersebut, saya itu sudah mencoba penyusun administrasi gitu ya. Nah, ketika penyusun administrasi itu, saya mencoba mencari-cari referensi gitu Bu, terkait model pembelajaran yang memang pas untuk materi yang akan saya ambil ketika supervisi nanti gitu Bu. Ya Bu, berarti Ibu sudah mempersiapkan materinya, kemudian sudah mencari referensi dari YouTube. Kira-kira apa Bu yang ingin disampaikan saat supervisi nanti Bu? Jadi saat supervisi yang ingin disampaikan itu lebih ke sebentar ya Bu ya. Nanti mungkin saya ingin dilihat bagaimana cara mengajar saya itu apakah sudah sesuai atau belum dengan
administrasi yang saya susun, terutama ketika langkah-langkah pembelajarannya ya Bu ya. Nah, itu apakah udah sesuai atau belum, kemudian bagaimana pengelolaan kelas, apakah saya sudah bisa memfasilitasi semua siswa saya atau belum gitu Bu. Kemudian, terkait penilaian juga Bu, jadi, saya juga di dalam administrasi kan ada penilaian ya Bu ya. Nah, apakah Bu. penilaian itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya susun atau belum gitu, Bu. Jadi hal-hal itu yang ingin nanti dilihat ketika supervisi. Baik Bu. Jadi berdasarkan tadi yang Ibu sampaikan, kalau dibuat skala atau skor nilai dari 1 sampai 10 dalam memenuhi pembelajaran atau kebutuhan belajar murid di kelas, Ibu berada pada skor berapa? Kalau saya merasa sudah di angka 8, Bu. Halo, Bu? Saya kehilangan sinyal, Bu. Iya, Bu. Iya. Bisa diulang, Bu? Saya kehilangan sinyal. Iya, kalau saya merasanya sudah di angka 8, Ibu. Di skor berapa, Bu? Punten. Angka 8, Bu, 80. Oh, 80. Baik, berarti Ibu sudah mengetahui bahwasanya Ibu dalam pembelajaran sudah pada skor 80 dan apa rencana Ibu? Ingin ditingkatkan ke skor berapa, Bu? Inginnya 100, Bu. Oh, pengen yang 100. Iya. Baik, untuk bisa meningkatkan sampai skor 100, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, kalau saya untuk meningkatkan skor menjadi 100 itu, ya yang pertama saya harus banyak belajar lagi ya Bu ya, terkait model pembelajaran atau hal-hal pedagogiknya, kemudian itu kan akan menunjang juga dalam pembelajaran, kemudian dalam hal pengelolaan kelas dan yang terpenting saya mencoba untuk upgrade skill gitu ya dengan mengikuti misalnya pelatihan-pelatihan gitu Bu, diklat-diklat yang sekarang sudah sangat banyak seperti itu gitu Bu. Baik, Bu. Jadi Ibu sudah sudah mempersiapkan proses yang ingin dilakukan nantinya. Ada yang ingin ditambahkan, Bu? Ada lagi? Sudah sih Bu, itu saja karena tadi kan tentang administrasi ya Bu ya di awal, kekhawatiran saya dan itu ingin dilihat juga ketika nanti supervisi gitu, apakah sudah sesuai atau belum. Karena ketika supervisi kadang-kadang suka deg-degan ya Bu ya, apa yang sudah kita susun gitu ya Bu ya, takutnya lupa atau gimana gitu. Jadi, saya memang nanti ingin dilihat apakah, sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah direncanakan gitu Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Iya. Jadi rencana tindak lanjutnya atau komitmen yang akan Ibu lakukan setelah tadi sudah mempersiapkan strategi yang mau dilakukan untuk meningkatkan sampai 100 itu. Iya. Apa, Bu? Iya, saya berkomitmen, kalaupun ini kan masih ada waktu ya Bu ya sebelum supervisi, nah mungkin saya akan mencoba mencari referensi dulu gitu ya Bu ya, lebih banyak lagi terkait terutama pengelolaan kelas dan, memenuhi kebutuhan belajar murid gitu Bu. Karena memang cukup, lumayan juga ya Bu ya memenuhi pembelajaran untuk setiap murid, dalam waktu 2 jam gimana caranya bisa terpenuhi, kebutuhan belajarnya. Jadi, dalam waktu sebelum supervisi ini saya akan, belajar lagi gitu Bu, rencana tindak lanjut saya, secara konkretnya. Nah, saya akan coba, mencari-cari referensi lain juga gitu Bu, seperti itu. Oh, baik, Bu. Ada lagi, Bu, yang ingin disampaikan atau merasa sudah semuanya tersampaikan? Sudah Bu. Sudah ya, Bu. Iya. Berarti optimis, Bu, bisa melakukan apa yang sudah Ibu planningkan ya? Insya Allah Bu, harus 100. Ya, baik Bu, semoga supervisinya lancar dan apa yang menjadi harapan dari Ibu bisa tercapai dan terwujud. Ya, Iya, amin. terima kasih Bu Ibu. Nursida.
Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Nur Istifa ya. Oke, Iya, Ibu. Bu Zulma. Jadi udah selesai ya Bu ya. Jadi menurut Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nursida. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana kompetensi yang Ibu miliki saat ini di saat melakukan coaching? Silakan Ibu menilai kemampuan Ibu sendiri, apakah sudah benar-benar ini sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Bu, terima kasih. Saya melakukan coaching tadi, saya merasa bahwa kompetensi saya semakin meningkat Bu. Jadi bisa mendengarkan lebih aktif, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach yang saya dampingi tadi itu mampu menggali potensi dirinya, bahkan saat si coach ini memaparkan dia berada di posisi 80, dia optimis bisa menaikkan apa yang diharapkan sampai pada skor 100 gitu. Dan si coach ini mampu membuat strategi yang direncanakan untuk proses yang akan dilakukan selama nanti supervisi akademik di sekolah. Seperti itu, Bu. Jadi kalau ada rentang angka 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang berada di mana, Ibu? Saya optimis, Bu. Mengalami peningkatan yang tadinya 6 sekarang bisa sampai 9. Luar biasa. Oke, Bu Nur Istifaya, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya sama Ibu, Bu? Boleh Iya, Bu. saya menyampaikan hasil pengamatan saya sama Ibu? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bu Nur Istifaya. Iya, Halo, Bu. Saya kehilangan Oke. sinyal, Bu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Saya nggak mendengar suaranya. Oke, jadi saya akan menyampaikan hasil observasi Ibu terhadap proses coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap Ibu Nursida. Nah, menurut saya Ibu sudah menggunakan alur tirta dengan sangat baik. Ibu sudah menjadi pendengar yang efektif, sehingga apa yang Ibu dengarkan dari Nursida, Ibu dapat menganalisa dengan baik, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi yang ada pada Bu Nursida. Nah, di awal Ibu sudah mulai mengidentifikasi tujuan apa yang ingin dicapai dalam sesi coaching, bahkan dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, kemudian apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, kemudian apa pencapaian yang sudah dilakukan oleh Bu Nursida. Kemudian Ibu juga sudah berkat menjadi pendengar yang baik, Ibu juga sudah melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan gitu tentang apa strategi yang dilakukan yang akan dilakukan oleh Ibu Nursida dalam mengatasi tantangan yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tentang bagaimana ukuran keberhasilan dan bagaimana cara mengantisipasi jika ada gangguan yang dihadapi di saat menjalankan strategi tersebut. Kemudian saya juga salut Ibu Nur Istifaya juga sudah di akhir sesi sudah menanyakan komitmen dan tanggung jawab dari coach yaitu Bu Nursida terhadap strategi dan harapan yang akan dilakukannya setelah sesi coaching ini berlangsung. Kemudian menurut saya itu hasil pengamatan saya. Ibu sudah melakukan alur tirta dengan sangat baik. Kemudian juga sudah sesuai. Nah, oke Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya ini, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan observasi saya? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Zulma sudah menilai apa yang saya lakukan dan ini menjadi masukan yang sangat bagus bagi saya sehingga saya mampu untuk lebih percaya diri dan mampu meningkatkan kompetensi yang saya miliki dan terima kasih sudah memberikan penilaian secara objektif
sehingga saya mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan saya di mana. Terima kasih, Bu. Oke. Oke Bu, nah itu keunggulan yang sudah Ibu lakukan. Mungkin ada satu sisi yang menurut pengamatan saya perlu ditingkatkan lagi, yaitu menjalin hubungan kemitraan yang sangat baik dengan koci ya. Artinya mungkin dengan tarikan senyuman atau menimbulkan rasa empati kepada seorang koci. Nah, itu mungkin yang perlu ditingkatkan pada diri Ibu ya untuk sesi coaching berikutnya. Oke Bu Nur Istifaya, setelah melakukan sesi coaching, apa rencana tindak lanjut Ibu setelah ini? Rencana tindak lanjutnya saya akan lebih banyak praktek, Bu, sehingga saya bisa lebih luas lagi gitu. Dan saat menjadi pendengar saya bisa lebih berempati dan mampu membuat si coach ini percaya gitu. Sehingga mereka mampu mengutarakan apa yang ingin disampaikan. Oke. Oke Bu Nur Istifaya juga ingin melakukan latihan lebih banyak ya. Benar Ibu, untuk menjadi seorang coach yang handal tentu kita tidak sekedar hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hanya dijawab sekilas, tapi lebih mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul menggali potensi si koci, kemudian menimbulkan rasa empati yang baik. Kemudian jangan lupa ya Bu, nanti setelah dilakukan coaching itu perlu dilakukan pengamatan terhadap coachingnya, dievaluasi dan terus dimotivasi secara terus-menerus. Oke Baik, Bu, Bu terima Nur kasih atas Istifaya, masukannya. dari hasil pasca observasi ini, pasca eh, ini maaf ya, dari hasil pasca supervisi ini, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan? Silakan Ibu Nur Istifaya. Baik, Bu, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan, saya dapat merefleksi ya, Bu, terkait dengan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian saya juga tahu kondisi si coach saya, sehingga saya mampu sebagai mitra dari coach ini, saya juga mengambil banyak pelajaran dari si coach, dan ini juga sebagai insight baru bagi saya, terutama untuk pembelajaran gitu di kelas, dan saya semakin memahami kompetensi dari coaching yang diharapkan, dan saya dapat melalui alur tirta saat melakukan proses coaching. Dari saya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur Istifaya. Kita sudah berada pada sesi akhir pada pertemuan pasca supervisi pada hari ini. Untuk Bu Nur Istifaya, saya kasih nilai jempol 10 ya Bu ya untuk keseluruhan aktivitas yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Bu atas pertemuan hari ini. Saya juga banyak menimba pengetahuan dan keterampilan dari Bu Nur Istifaya. Oke Bu, sampai ketemu kita pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yusilma. Gimana?